Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama melalui program Roti Gembala. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Sesuai dengan Kehendak Tuhan. Pagi hari ini kita akan lihat kisah ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya yang pertama. Mereka itu adalah nelayan, penjala ikan. Lalu Tuhan Yesus meminjam perahu salah satu dari mereka untuk mengajar. Dan setelah Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya ini, waktu itu belum jadi murid-muridnya, untuk menebarkan jala, untuk menangkap ikan lagi. Padahal semalam suntuk mereka sudah bekerja, berusaha, tapi gagal, tidak mendapatkan apa-apa. Dan Tuhan Yesus meminta itu bukan pada waktu malam. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, nelayan itu waktu ideal untuk menangkap ikan itu malam hari, karena gelap, jadi gampang nangkap ikan. Tapi kalau siang itu sulit. Tapi Tuhan Yesus meminta mereka menebarkan jala itu pada waktu terang, bukan pada waktu gelap, bukan pada waktu malam. Kita baca dulu ayat-ayatnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Lukas 5 ayat 4-6 terjemahan baru. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu awal perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-murid yang pertama ini. Saat itu Tuhan Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Mereka sudah sepanjang malam itu mencoba menangkap ikan, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di sini yang menarik adalah ketika Simon berkata, "Tetapi karena Engkau menyuruhnya," artinya tetapi karena ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, aku akan menebarkan jala juga, aku akan taat. Akhirnya di ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Padahal Bapak Ibu Saudara, tadinya sepanjang malam Simon dan teman-temannya ini tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala lagi, sekalipun waktunya tidak tepat, mereka justru menangkap sejumlah besar ikan sampai jalannya mulai koyak. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami ketika melakukan sesuatu, entah itu bekerja, menjalankan usaha, entah itu meniti studi atau pendidikan, kita mengalami kegagalan. Kita merasa aku gagal. Aku sudah mencoba dengan berbagai cara, tapi tetap gagal. Tapi kemudian ketika kita mau melakukan entah itu pekerjaan kita, kegiatan kita, usaha kita, studi kita, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan, maka semuanya berbeda. Yang tadinya kita gagal, sekarang bisa berhasil. Yang tadinya tidak mendapat hasil apa-apa, sekarang kita bisa mendapatkan hasil yang cukup, bahkan berlimpah, seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Hal yang bisa kita ambil dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus ada di dalam cerita hidup kita, maka semuanya menjadi berbeda. Di tempat yang sama, menghadapi hal yang sama, tapi ketika Tuhan Yesus ada dan Tuhan Yesus sendiri yang menyuruh, maka hasilnya bisa berbeda, sama sekali berbeda. Itu yang pertama. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil yaitu ketika kita sudah merasa, Tuhan, aku sudah berusaha, aku sudah mencoba berbagai macam hal, kemudian kita menyerahkan kepada Tuhan dan
Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita, kalau ini secara ilmu nelayan, menangkap ikan di saat kondisi terang seperti itu, di tengah hari, itu tidak tepat. Seharusnya tengah malam ketika gelap. Mungkin kita merasa, Tuhan, aku sudah berpengalaman di bidang ini, pekerjaanku ini sudah bertahun-tahun aku lakukan. Kenapa Tuhan suruh aku lakukan hal yang tidak sesuai dengan kebiasaanku? Tapi kalau Tuhan yang suruh, bisa jadi itu adalah cara Tuhan menunjukkan kuasanya, cara Tuhan menunjukkan bahwa ilmu atau kepandaian kita itu tidak seberapa, bahkan tidak bisa membawa hasil, kecuali kita melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan atau hidup kita. Jadi selain Tuhan Yesus itu harus ada di dalam hidup kita, di dalam cerita hidup kita, di dalam segala hal yang kita lakukan, kita juga harus taat. Ketika Tuhan sudah kita libatkan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dan lain-lain, maka bagian Tuhan itu pasti Dia lakukan. Tapi bagian kita, yaitu kita harus taat. Kita sudah undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, tapi ketika Tuhan mau kita lakukan sesuatu, kita nggak mau taat, ya tidak bisa terjadi mujizat itu, tidak bisa terjadi kehendak Tuhan itu. Maka Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada kita, jangan memakai hikmat kepandaian kita sendiri, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, itu yang pertama harus melibatkan Tuhan, dan yang kedua kita harus taat tentang apapun yang Tuhan mau kita lakukan dengan hidup kita ini, sekalipun tidak sesuai dengan pemikiran kita. Maka yang Tuhan mau pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita melakukan segala sesuatunya itu bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, bukan sesuai dengan apa yang kita anggap benar, tapi kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sudah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan kemudian melakukan, ya bila segala hormat, pujian, kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, firman Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam apapun yang kami lakukan di hidup kami ini, Tuhan mau kami melibatkan Tuhan, dan ketika Tuhan ada di dalam cerita hidup kami, maka segala sesuatunya akan berbeda, hasilnya akan berbeda. Dan bagian kami Tuhan adalah taat. Apapun yang Tuhan mau kami lakukan, itu harus kami taati, karena semua itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kami, dan itu yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tanamkan, menerangkan firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia. Pagi hari ini yang memberdoa setiap jemaat Tuhan, Tuhan pimpin hari ini Tuhan jemaat Tuhan dalam apapun yang dikerjakan, apapun yang direncanakan. Tuhan pimpin Tuhan supaya hidup kami ini dituntun dan kami berkemenangan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini mungkin mengalami sakit, penyakit, permasalahan, atau apapun pergumulan yang belum terselesaikan Tuhan. Kami yakin, kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Selama kami selalu mengandalkan Tuhan, kami selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kami, bahkan kami selalu mengutamakan supaya hidup kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kami yakin, kami percaya pertolongan Tuhan itu pasti ada bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami, kami serahkan semua ke tangan Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.